A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah kadakhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah qad zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghaffur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan belajar ya tentang bagaimana ya, cara ya mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh, yang tentu akan mendatangkan maslahah, manfaat bagi diri anak-anak kita sendiri, dan juga tentu bagi kita ya orang tuanya. Dan anak yang soleh ini tentunya akan menjadi investasi yang sangat besar ya bagi setiap kita orang tua. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, di dalam kesempatan kali ini kita kembali membahas apa yang diajarkan atau ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tentang cara-cara ya mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh di dalam bukunya yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam bagian ya bagaimana mewujudkan sarana ya agar anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh ya. Salah satunya kan itu tadi ya, bagaimana kita bisa memberikan gambaran yang jelas kepada anak kita tentang siapa sebetulnya Rasulullah SAW, bagaimana sebetulnya sosok Rasulullah SAW ya, terutama dari sisi apa? Dari sisi keteladanannya, ya, dari sifat baiknya kan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ahzab kan begitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik ya bagi mereka yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat ya. Dan mereka dan dia banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Jadi ya kalau berbicara bagaimana menjadi pribadi yang saleh ya, maka teladannya ada pada diri Rasulullah. Nah, ini yang kemudian kita ajarkan kepada anak kita ya, supaya mereka enggak bingung ya. Ya, bapak pengen saja anak asuh itu kayak gimana sih Pak? Nah, maka jawaban yang paling enak dari pertanyaan itu adalah ya, arahkan anak-anak kita agar kemudian meneladani, memahami dululah paling tidak ya, mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah, baru kemudian support ya, semangati dia untuk ya, meneladani atau mengikuti ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentang dalam salah satunya yang kita ajarkan kepada anak kita ya adalah keteladanan Rasulullah SAW dalam ketawaduan atau dalam sifat kerendah hatian, yaitu sifat rendah hati. Tawadu itu artinya kan sifat rendah hati ya. Jadi sikap rendah hati atau tawadu ini salah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rendah hati kan artinya tidak sombong. Ya. Dan biasanya orang yang rendah hati itu, ya, yang punya sifat tawadu itu tidak mudah tersinggung. Misalnya, ya, dianggap nggak mampu, dianggap nggak bisa, ya, dianggap nggak punya, nggak ada masalah. Bagi dia gitu kan. Itu salah satu ciri dari orang-orang yang tawadu. Dan begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bahkan di dalam Al-Quran dikatakan ya, di dalam sejarah disebutkan sebagai orang gila kan, dan itu dibantah oleh Allah kan. Wa ma sahibuka bimajnun ya, dan ya, sahabatmu yang Muhammad itu tidak gila.
Kenapa ya? Karena orang-orang ya, Quraisy ketika itu menganggap Nabi Muhammad adalah sebagai pribadi yang gila. Tapi Rasulullah nggak marah tuh, biasa aja, nyantai aja gitu. Ya. Pernah satu ketika itu kan orang Arab Baduy ya, papasan dengan Rasulullah ya, karena memang dia mau nyari Rasulullah gitu kan, dan dia nggak kenal Rasulullah itu, bukan nggak kenal ya. Ya, dia memang bersikap sebagaimana ya orang kampung lah begitu kan. Ya, berhadapan dengan Rasulullah SAW ya, lagi jalan sore kalau nggak salah itu dalam riwayatnya, ditemani oleh seorang asisten ya sahabat Rasulullah. Lalu kemudian ya Rasulullah itu waktu itu pakai baju yang bagus, gagah gitu kan, pakai serban burdah gitu ya. Nah kemudian orang Arab Baduy ini ketika ketemu Nabi ya, tanpa basa-basi ini pegang serbannya Nabi ini, kemudian yang kan serban itu agak panjang itu, lalu kemudian ditarik, dihentak gitu kan, dihentak ya oleh orang Arab ini ya, dan dia mengatakan, Muhammad serahkanlah ya kepadaku harta Baitul Mal yang ada pada genggaman kamu. Jadi dia minta dikasih gitu kan. Tapi cara minta ya begitu, kasar gitu kan. Sampai sahabat ya yang menemani Rasulullah itu sempat emosi ya, mau bertindak tapi kemudian ditahan oleh Rasulullah SAW. Biarkan. Apa yang kamu mau? Oh dia minta ya ternak segini. Oh ya udah ya. Rasulullah kemudian minta sahabat antar dia ke Baitul Mal, kasih apa yang dia mau. Jadi Rasulullah kemudian nggak merasa marah direndahkan oleh orang lain, apalagi orang ini nggak tahu ya, bahwa itu adalah satu keburukan. Dia nggak tahu bahwa itu adalah ya maklum lah Rasulullah ini yang dihadapi ini siapa. Ya, Rasulullah kemudian tidak mengedepankan amarah, ya, tidak mudah tersinggung. Ya, jadi orang-orang yang tawadu ini salah satunya apa? Ya mau disinggung kayak gimana gitu kan, dia menyantai aja. Dan tawadu ini adalah salah satu dari akhlak mulia yang dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena apa? Tawadu ini meredam konflik. Dalam Islam kan Allah melarang kita konflik ya, apalagi dengan sesama kaum muslimin ya, Allah perintahkan kita untuk bersatu kan. Di dalam surah Al-Maidah itu kan begitu kan ya. Bahwa Allah memerintahkan kita ya, untuk ya, bersatu. Ya jangan berpecah belah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian sama-sama yang kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Salah satu pemicu ya perpecahan adalah sifat itu tadi mudah tersinggung. Kalau udah tersinggung biasanya reaksinya paling sedikit ketus, ya, bermuka masam gitu ya. Kalau udah muka masam, ya, kalau dihadapkan kepada orang yang sensitif, nah itu jadi persoalan. Ngapa? Nggak suka? Ini udah kayak gitu tuh. Nah ribut dah tuh ya. Berapa banyak ya tawuran ya, pembunuhan ya gara-gara cuman tersinggung ya dengan ucapan, tersinggung dengan senggol-senggolan, tersinggung dengan tatapan mata itu. Nah, sehingga ujungnya jadi perkelahian bahkan berujung kepada kematian. Banyak cerita-cerita begitu. Maka ketika kita punya sifat tawadhu ya, rendah hati ya, kita akan terbebas dari sifat sombong dan kemudian tidak akan mudah tersinggung. Ya apa yang mau disombongkan, memang saya orang miskin kan gitu kan. Lahir ke alam dunia nggak punya apa-apa kalau orang miskin. Kere ya, memang ya saya dari lahir kere kan begitu. Nggak ada manusia yang lahir kemudian di tangannya ada emas begitu, tidak ada. Kita lahir dalam keadaan miskin ya, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Lalu kalau ada orang kemudian bilang kita miskin, kira ya begitu. Ada orang bilang bodoh loh misalnya. Gitu. Kenapa mesti marah ya, kan memang pada dasarnya kita lahir dalam keadaan bodoh kan. Ya, ngomong aja kita nggak bisa ya, cuma bisa nangis doang gitu kan. Lalu apa yang mau kita banggakan? Nah, ya. Jadi kalau sifat tawadu itu tertanam maka hal itu akan muncul. Nah kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, semua orang yang sejaman dengan Rasulullah sepakat bahwa beliau selalu memulai salam kepada para sahabatnya. Jadi walaupun beliau adalah seorang nabi tetap
Ya, beliau begitu mengedepankan kerendah hatian, sampai salam pun Rasulullah selalu lebih dulu. Kan begitu ya. Bab menyapa Rasulullah itu paling dulu. Dan Rasulullah SAW selalu menghadapkan seluruh tubuhnya kepada orang yang berbicara dengan dia. Yang nggak merasa diri tinggi mulia ya, karena kedudukan ya, di hadapan manusia ya, dianggap sebagai nabi rasul. Rasulullah tidak begitu. Nah, sehingga kepada siapapun beliau berbicara, beliau akan menghadapkan seluruh badannya, tidak hanya wajahnya. Karena orang suka ya ketika ya, orang yang diajak ngomong ngadep dia. Rasulullah melakukan itu. Ya, baik itu kepada anak kecil maupun orang dewasa, ya beliau juga yang paling terakhir menarik tangannya ketika bersalaman. Nah, jadi kalau masih orang itu menggenggam erat, nggak dilepaskan oleh Rasulullah, dibiarkan dulu. Nah, sampailah orang itu nanti ngasih isyarat dia ingin melepas, maka baru Rasulullah lepas. Dengan siapapun. Dengan siapapun, apakah dengan orang kaya, dengan orang miskin. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah punya sahabat namanya Julaibib ya, orang yang dianggap hina, dikucilkan di masyarakat Madinah ketika itu karena nasabnya nggak jelas anak siapa. Jadi orang nggak ada yang tahu ini nih bapaknya siapa. Nah, dalam tradisi bangsa Arab ya, nasab itu penting dulu ya. Nah, untuk menentukan ini anak bangsawan apa bukan, anak orang mulia apa budak kan begitu. Nah, jadi ada sosok Julaibib ya yang kemudian dia tidak mendapatkan perhatian ya yang baik dari masyarakat Madinah ketika itu. Tapi Rasulullah SAW ya, mengubah itu. Bagaimana Rasulullah kemudian ya berakrab ya dengan Sayyidina Julaibib. Nah, sampai Rasulullah mencarikan jodoh ya, istri untuk Julaibib. Bayangkan. Ya. Itu bukti bahwa Rasulullah SAW ya, betul-betul menghargai ya, betul-betul tawadu ya kepada orang lain. Apabila beliau datang ya, beliau selalu duduk di tempat yang kosong yang tersedia di majelis yang dihadiri. Jadi nggak pernah Rasulullah ngusir orang dari tempat duduk. Sorry ya, maaf saya mau duduk di sini, ini jatah saya, nggak ada. Mana yang kosong ke situ Rasulullah duduk. Ya, tidak kemudian memuliakan atau menspesialkan ya, kedudukannya sehingga tempat duduknya dikhususkan. Tawadu. Nah, jika Rasulullah SAW pergi ke pasar sambil membawa sesuatu, maka beliau berkata, akulah yang paling berhak untuk membawa ini. Nah, jadi nggak mau nyusahin orang. Ya. Ya, ada sahabat ada apa ini biasa saya bawa. Nah, itu luar biasa ya. Kan ada orang yang ya biasa gitu kan dimuliakan gitu, ada barang bawa nih. Dia lenggang kangkung. Nabi nggak begitu. Ya, menunjukkan ketawaduan beliau. Kalau kita kan biasa ketemu dosen, ketemu guru ya, barangnya kita bantu. Dengan anak kita cuek aja. Kadang-kadang gitu kan. Maka ya kalau orang yang tawadu ini ya, dengan keluarga juga begitu. Jalan bareng keluarga, wah ayah yang paling banyak bawa. Udah kayak tukang panggul gitu, tapi nggak masalah. Ya. Orang yang tawadu itu nggak ada masalah. Rasulullah SAW, kata Syekh Dr. Abdul Nasir, tidak pernah merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan seorang kuli atau pengrajin. Baik ketika sedang ikut membangun masjid dulu ya di awal-awal beliau hijrah kan, ataupun ketika beliau menggali hondak atau parit. Jadi Rasulullah terjun juga megang pacul gitu ya. Berpanas-panasan sama dengan sahabat gali parit. Zaman Rasulullah itu kan gali parit itu bukan gampang karena batu itu di Arab itu tanahnya bukan kayak kita tanah lumpur ya. Atau gembur, itu tanahnya tanah batu. Tanah dengan campur dengan batu. Jadi bukannya gampang. Rasulullah enggak ada masalah. Terjun bersama dengan sahabat membantu menggali parit. Gotong royong lah. Rasulullah selalu menghadiri undangan baik
dari orang yang merdeka atau juga dari hamba sahaya kan. Kalau dulu hamba sahaya itu kan dianggap warga negara kelas 2 lah gitu ya. Tapi nggak ada masalah yang ngundang siapa aja, bahkan kalau yang ngundangnya orang budak juga beliau datang ya, tidak kemudian merasa waduh yang ngundang budak nih, saya nggak mau datang. Tidak ada, Rasulullah datang. Bahkan Rasulullah SAW ya, menjadi pribadi yang siap ya, selalu menerima permintaan maaf dari siapapun, nggak gengsi untuk memberikan maaf. Rasulullah menjahit sendiri pakaiannya yang sobek, memperbaiki sendiri sendalnya yang rusak, dan membantu pekerjaan rumah tangga. Nggak gengsi gitu kan, kerjaan rumah beliau kerjakan ya, sendal gitu kan dibenerin ya, ada yang rusak-rusak di sekitar rumah dibenerin. Itu bukti ketawaduan Rasulullah. Ini tidak mentang-mentang beliau seorang nabi, seorang rasul main perintah aja. Bahkan padahal Rasulullah kan punya pembantu, punya asisten ya, atau ART lah ya, Sayyidina Anas bin Malik. Tapi Rasulullah tidak masalah tuh ya, mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Nah, beliau selalu mengikat sendiri untanya, makan bersama dengan pelayannya, memenuhi kebutuhan tamunya dan orang yang membutuhkan bantuan, serta duduk di atas tanah. Ya, tidak ada di Masjid Nabawi itu ya singgah sana. Ya, bahkan kalau berbicara kursi ya, mimbarnya Rasulullah itu hanya terbuat dari kayu ya, berundak 3 ya, kayu apa namanya, kayu kurma gitu. Batang kurma dijadikan sebagai mimbar tempat duduk Rasulullah SAW. Begitu sederhana ya Rasulullah, tawadunya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mungkin, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, ya Rasulullah SAW tidak menduduki tingkat ketawaduan yang paling atas. Ya, sedangkan Allah telah menurunkan ayat kepada beliau di dalam surah As-Su'ara ayat yang ke-215. Wahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk merendahkan hati ya, di hadapan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kadang-kadang kita lihat ya, ada banyak orang mengaku diri sebagai guru ya, tapi justru kemudian bersifat ya, bertingkah laku ya, dengan kesombongan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Dilayanin benar-benar gitu kan. Padahal Rasulullah kemudian tidak melakukan itu. Ya, dia duduk di atas kursi, ya, muridnya duduk di bawah di tanah. Padahal dalam riwayatnya Rasulullah itu duduknya lebih banyak di tanah. Ya, kalau mau di kursi ajaklah ya, bawahannya muridnya duduk di kursi juga. Jangan dibiarkan di andeprok ya, atau duduk selonjoran di tanah. Kalau enggak kita yang turun atau dia yang suruh naik, kan begitu. Kalau Rasulullah begitu. Ya. Maka dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah ya, harus menjadi motivasi bagi kita, dan kita ajarkan anak-anak kita ya. Jadi kita jadikan motivasi dalam diri kita untuk mencontohkan anak kita bagaimana sebetulnya bertingkah laku dengan sifat tawadu ya yang benar. Itu kan. Ya, jadi anak-anak kita harus paham tuh ya, kalau kita ingin mereka menjadi pribadi yang soleh, bangunlah sifat ketawaduan ya, kerendahan hatinya ya di dalam diri mereka ya, sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ya ketika anak kita ini dewasa, dia akan menjadi pribadi yang membanggakan ya. Baik membanggakan kita sebagai orang tuanya, dan juga membanggakan komunitasnya, masyarakatnya. Ya, demikian sahabat Dream yang mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.